kabarnya Cisela hari ini? Baik. Apa kabarnya Noel hari ini? Baik. Apa kabarnya Fanya hari ini? Baik. Apa kabarnya Ito hari ini? Baik. Apa kabarnya Lofi hari ini? Baik. Apa kabarnya Devan hari ini? Baik. Apa kabarnya Caca hari ini? Baik. Oke. Semua anak-anak bisa dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini hari Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020. Kita memasuki subtema yang baru, ya. Temanya masih rumahku, tapi subtemanya berbeda. Kalau kemarin subtemanya tentang ruang tamu, halaman rumah, tentang kamar tidur. Nah, mulai hari Senin tanggal 5 Oktober sampai hari Kamis, subtemanya tentang nanti kita lihat dulu ya. Tentang apanya, mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa dulu, tangan dilipat, mata dipejamkan. Kita buat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Selamat pagi malaikat pelindungku. Terima kasih atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat serta semangat yang baru. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak kelompok bermain Saverius Marsudini 78 akan mulai belajar. Berkatilah agar apa yang kami pelajari dapat bermanfaat buat kami dan berkenan kepada hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami semua anak-anak kelompok bermain dapat selalu keselamatan dan juga kesehatan. Tak lupa kami berdoa untuk Mama, Papa, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, Nenek, Kakek, Oma, Opa, Eyang, juga kakak dan adik. Berikanlah mereka semua keselamatan dan kesehatan serta kesabaran juga rezeki yang cukup. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami bisa terhindar dari virus corona. Berkati para ahli, para tenaga medis, para dokter untuk segera menemukan vaksin untuk bisa menangkal virus corona bagi tubuh kami. Amin. Bunda Maria, dengarkanlah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Tema minggu ini masih rumahku, tapi subtemanya adalah dapur. Apa sih dapur? Dapur adalah satu tempat yang digunakan untuk memasak. Di mana Mama biasanya memasak? Mama biasanya memasak di dapur. Membuatkan telur goreng buat adik, memasak nasi goreng, merebus air untuk membuat susu, dan memasak nasi. Nah, Purisa mencontohkan dapur yang ada di rumah Purisa. Ada apa sih yang pasti? Supaya masakan selalu matang, supaya air untuk buat susunya juga matang. Nah, selalu ada yang namanya kompor. Mana kompor? Ini kompor. Nah, adik boleh bermain dekat kompor? Oh, tentu tidak. Hanya Mama yang boleh menghidupkan dan mematikan kompor. Karena apa? Karena ada apinya. Nah,
Terus ada apa ya di dapur itu selain ada kompor? Ada, iya, ini namanya ceret. Bahasanya ceret ya Dek ya. Atau ya ceret ya Dek ya. Iya itu untuk memasak air supaya apa? Saat kita minum susu, airnya matang dan tidak membuat sakit perut. Terus ada apa lagi di dapur? Oh, Brisa kalau masak nasi pakai ini Dek. Namanya dandang. Digunakan untuk memasak nasi, tapi mama pasti pakainya itu ya Dek ya, magic jar atau magic comb ya Dek. Bisa enggak? Bisa pakainya ini dandang. Nah, ada apa lagi di dapur? Wah, oh iya, biasanya mama memasak nasi goreng pakai apa ini Dek? Iya, ini penggorengan namanya wajan ya Dek ya. Ya, terus ada ini yang digunakan untuk memasak. Nah, namanya serok ya. Seroknya ini Dek, ini namanya serok. Nah, ini namanya sotel. Terus mama biasanya memotong-motong sayuran memakai apa Dek? Oh iya, ini namanya talenan. Potong-potong sayuran. Dan ini apa? Pisau. Iya, boleh adik bermain nih? Oh, tentu tidak. Nah, terus ada apa lagi di dapur? Di dapur juga ada panci. Iya, panci ini biasanya digunakan mama untuk memasak sup. Nah, itu beberapa alat dapur yang sering digunakan mama. Pasti ada alat dapur yang adik punya di rumah. Nah, apa tugas adik? Nah, nanti Brisa akan kirim tugas adik lewat materi pembelajarannya. Ini video sekilas tentang apa itu dapur dan benda-benda apa saja yang ada di dalam dapur. Konsep berat dan ringan untuk alat-alat di dapur yang kita miliki dan adik bisa memegangnya. Nah, Brisa menggunakan konsep berat dan ringan untuk sendok. Sendok besar dengan sendok kecil tentunya iya lebih berat yang lebih besar ya Dek. Yang lebih kecil tentu lebih ringan. Begitu pula dengan garpunya. Garpu yang besar kalau dipegang lebih berat daripada yang kecil. Nah, konsep besar, kecil, berat dan ringan bisa kita coba untuk alat-alat di dapur yang lain. Misalnya konsep berat dan ringan untuk ukuran tidak harus yang lebih besar yang berat. Memang ini ukurannya dengan yang sendok ini hampir sama meskipun lebih besar yang sendok ini. Nah, ini sendok A, ini sendok B. Sendok A, nah tentu akan lebih berat daripada sendok B yang warnanya putih karena ini terbuat dari plastik. Bagaimana dengan sendok yang ini? Ya, jauh lebih kecil meskipun bahan yang dipakai sama. Ini jauh lebih kecil jadi jauh lebih ringan. Oke? Untuk yang namanya ceret ini tentu lebih besar daripada ini namanya teko. Nah, ceret yang besar ini lebih berat daripada teko yang kecil. Nah, itu ya. Selamat belajar. Tadi setelah kita berdoa, siapa yang sudah menyaksikan video Brisa? Di mana itu tadi? Oh iya, di suatu tempat atau ruangan yang namanya apa, Dek? Dapur. Iya. Di dapur gunanya untuk apa? Tadi Brisa bilang, iya untuk memasak mama ya. Mama memasak di dapur, memasak nasi, memasak sayur, beres-beres apa mau apa Dek namanya bahasa Jawanya tuh racek-racek terus.
mempersiapkan yang mau dimasak ya Dek ya. Itu di dapur, merebus air di dapur. Di dapur juga untuk menyimpan apa Dek? Alat-alat yang kita gunakan untuk memasak, dan juga menyimpan alat-alat makan ditaruh di dalam almari atau di dalam rak ya. Nah, jadi dapur itu, wah dapur itu asik ya Dek ya, untuk kita memasak bersama mama, potong-potong sayur. Terus apa Dek, kalau supaya dapurnya bersih, dibersihkan setelah kita memasak atau setelah membantu mama potong-potong sayur. Juga di dapur biasanya kita apa Dek, setelah kita makan, kita apa? Iya, menaruh piring, gelas di tempat cucian yang ada di mana? Di dapur. Nah, ada banyak sekali benda-benda yang ada di dapur. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang dapur Dek. Nah, di sini menyebutkan benda apa saja yang ada di dapur, apa guna dapur, terus mengenal konsep berat dan ringan. Nah, di video Bu Risa sudah ya, Bu Risa mengenalkan konsep berat dan ringan lewat apa Dek? Sendok ya Dek ya, sendok yang besar sama sendok kecil. Ukuran juga ya, di situ ada ukuran besar dan ukuran kecil. Terus sendok ukurannya hampir sama, tetapi yang satu terbuat dari stainless ya atau besi, yang satunya terbuat dari plastik. Jadi lebih ringan yang mana? Yang plastik. Adik nanti boleh menunjukkan berat dan ringan ya. Nah, Bu Risa tadi di video juga menunjukkan berat dan ringan. Teko dan ceret modelnya hampir sama, tapi hanya beda nama. Kalau ceret untuk merebus air, kalau teko biasanya untuk menuang air yang sudah dibuat teh atau kopi di teko ya Dek ya. Nah, tadi sudah ditunjukkan besar kecilnya dan juga berat dan ringannya. Nah, terus belajar menulis angka 6. Kita berhitung jumlah 6. Hari Selasa, Bu Risa akan mengajak adik berhitung jumlah 6 benda, menulis angka 6-nya, dan apa besok Selasa? Kita lihat. Yuk berhitung sudah. Terus membantu ibu. Iya, membantu ibu saat ibu memasak. Tetapi boleh pegang pisau, tidak. Potong-potong bayam pakai tangan juga bisa, pakai jari. Nah, ya. Nah, kalau masuk sekolah Dek, bersama Bu Risa biasanya Bu Risa sudah bawa sayur-sayur itu, terus nanti kita potong-potong, kita masak bersama di dapur. Tapi karena kita hanya belajar dari rumah, adik boleh nanti menunjukkan saat bersama mama apa dia masak ya. Tapi adik nggak boleh pegang pisau ya. Nah itu, dan kemudian atau mencuci, meletakkan alat makan di dapur untuk yang sudah digunakan ditaruh di tempat cucian untuk dicuci, atau meletakkan alat makan yang masih bersih di dalam almari atau rak yang ada di dapur. Nah, untuk selanjutnya yaitu Bu Risa besok Selasa akan mengajak adik apa? Lihat video Bu Risa besok. Bermain musik dengan alat yang ada di dapur dengan lagu. Nah, lagunya Teko Kecil yang Monyong. Nah, nanti bisa akan mengajari lagunya. Nah, beberapa alat yang ada di dapur di video Bu Risa sudah ya Dek, tapi yang pasti ini. Nah, apa Dek? Iya, ada kompor, ada ceret, ada dendang. Nah, terus kalau ceret sama teko tadi Dek. Nah, teko ini untuk dari ceret kemudian dituang untuk membuat teh, taruh di teko. Atau ini adik pasti punya juga, namanya apa ini? Termos ya, untuk menaruh air panas ya. Nah, terus juga sudah ada nih, kemarin bersatu cari ini ternyata masih di tempat Susiana. Ini sela, ini sotelnya untuk menggoreng, tapi kemarin bisa tunjukkan punya busa yang plastik ya. Nah,
ada banyak lagi alat-alat yang ada di dapur. Nah, di video Prisa sudah bisa tunjukkan, adik bisa belajar dari sana juga tentang konsep berat dan ringan. Bagaimana lagunya? Untuk teko kecil, mari kita bernyanyi. Aku teko kecil yang mungil, ini tangkaiku dan ini caraku. Bila aku berdiri, aku berbunyi, lalu ku angkat dan tuang ke cangkir. Iya, itu lagunya. Nah, untuk alat-alat yang ada di dapur juga ada alat yang digunakan untuk makan. Dia disimpan di dalam almari. Nah, ada, kelihatan nggak dek? Piring, sendok, garpu, ada gelas, ya, ada pisau roti. Nah, juga nih ada cangkir sama teko, lagunya tentang teko kecil yang mungil. Dituang mana? Di cangkir ya dek ya. Tapi teko yang ini tidak untuk ditaruh di atas api. Yang ditaruh di atas api yang yang syaratnya ini ya dek. Itulah kegiatan kita selama 1 minggu ini mengenal alat-alat ada di dapur, termasuk juga alat yang kita gunakan untuk makan ya dek, yang disimpan di dapur, dan juga kegiatan yang kita lakukan di dapur. Oke, terima kasih untuk menyimak video Prisa dan materi kegiatan ini. Selamat belajar, salam sehat buat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan apa dek? Cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok.